Halo Virgo, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga Virgo selalu sehat dan bahagia ya. Nah, bersama aku Mela, kita reading kembali ya buat Virgo. Kali ini kita akan bertemakan tentang seseorang yang akhirnya akan berkata jujur kepada kamu. Apa yang ingin dia katakan kepada kamu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Nah, baik Virgo, tapi ingat ya, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Virgo, kita fokus ke kartu ini. Kita shuffle dulu kartunya. Sejenak kamu renungkan, bayangkan energi kamu yang akan muncul ataupun uh, seseorang yang kau fokuskan di sini ya. Oke. Kita akan lihat apa yang ingin dia ungkapkan kepada kamu. Akhirnya dia akan berkata jujur kepada kamu. Apa yang ingin dia katakan? Oke. Wow. Mm-mm. Virgo, di sini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu ya. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga saat kita reading nanti bisa kembali ke baca ya. Oke. Nah, buat Virgo, kita akan bercerita tentang seseorang yang akhirnya akan berkata jujur kepada kamu. Apa yang ingin dia katakan kepada kamu? Ya, baik. Untuk di bottomnya kamu, kita lihat di sini ya. Ada I regret lying to you. I bury myself in work to forget you. Jadi di sini ada energi di mana dia sudah menyesal berbohong kepada kamu. Jadi dia sepertinya akan jujurnya kepada kamu ya. Mungkin selama ini dia sudah membohongi kamu, atau mungkin selama ini dia sudah berbuat hal-hal yang mungkin tanpa sepengetahuan kamu ya. Atau bisa saja di sini dia sudah berkhianat dari kamu ya, ataupun dia di sini sudah menjalin hubungan mungkin dengan orang lain ataupun dia yang sudah menikah di sini. Jadi ada energi di mana dia saat ini ya pengen berkata jujur kepada kamu bahwa dia sudah membohongi kamu ya. Nah, mungkin saat ini kamu lagi berada dalam masalah ya, atau berkonflik dengan dia. Nah, tapi di sini kalau aku lihat sih, I bury myself in work to forget you. Dia berusaha untuk melupakan kamu. Dia sibuk dengan diri dia sendiri. Dia sibuk untuk dengan pekerjaannya dia. Itu semua dilakukan hanya untuk melupakan kamu. Jadi di sini ada penyesalan kepada yang ada dalam diri dia ya. Penyesalan bahwa dia sudah membohongi kamu. Ya, karena apa? Karena di sini dia mencintai kamu. Kalau aku lihat di sini dia sangat mencintai kamu, jadi dia takut untuk berkata jujur kepada kamu ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dengan ketakutannya eee, berpisah dari kamu, karena dia cinta sama kamu. Jadi sehingga dia membohongi kamu, mungkin menutupi siapa dia, menutupi jati diri dia, status dia, gitu ya. Jadi dia dia di sini sebenarnya sudah menyesal, sudah berbohong kepada kamu, ya. Dan di sini dia mencoba untuk melupakan kamu. Di sini dia mencoba untuk berusaha untuk, apa ya, mencari kesibukanlah untuk diri dia sendiri agar bisa melupakan kamu. Karena dia takut, seandainya aku terus-menerus membohongi kamu, nah itu nanti akan menjadi bumerang buat aku, mungkin aku akan mendapatkan karmanya. Bisa saja itu yang dia rasakan ya, di sini. Oke, apalagi di sini kita akan lihat, kartu berikutnya. Nah, di sini ada, "You don't know how hard it was to let you go." Eee, kamu tidak tahu ya, betapa sulitnya melepaskan kamu. Jadi di sini dia ingin mengatakan juga kepada kamu, dia pengen berkata jujur kepada kamu, sebenarnya sulit untuk melepaskan kamu, ya. Karena dia sangat begitu mencintai kamu, dia mungkin merasa nyaman bersama kamu, dia sulit lepas dari kamu, karena ya, dia kayak seperti untuk melepaskan kamu itu rasanya nggak bisa gitu loh. Tapi,
untuk berkomitmen sama kamu, dia juga sulit. Secara dia punya hubungan mungkin dengan orang lain ataupun dia punya punya apa ya, apakah dia sudah punya istri atau punya suami, nah itu yang menjadi kendala bagi dia. Tapi dia untuk melepaskan kamu itu sangat sulit sekali karena mungkin kamulah tempat dia untuk mengadu, kamulah tempat dia untuk mendapatkan, kepuasan atau mungkin kamulah mungkin satu-satunya orang yang bisa mengerti akan diri dia, itu. Itu yang membuat dia merasa sulit untuk melupakan kamu. Ya, mungkin di sini dia sudah berusaha ya untuk melupakan kamu, atau di sini dia sudah berusaha untuk move on atau healing, tapi mungkin semua itu dia lakukan tapi tidak bisa gitu loh ya. Mungkin secara dia masih terus keingat sama kamu, dia begitu, apa ya, begitu sangat mencintai kamu. Walaupun kadang sering on off ya kalau aku lihat ya di sini, oke. Nah di sini ada lagi, "I love you before you call it me." Jadi di sini dia berkata, "Aku meninggalkan kamu sebelum kamu meninggalkan aku." Karena apa? Ya, mungkin dia tidak bisa. Saat kamu meninggalkan dia, mungkin dia tidak bisa, gitu. Karena apa? Mungkin dia karena terlalu takut ya, takut akan lepas dari kamu. Tapi dia di sini berharap, "Tunggulah aku yang meninggalkan kamu, baru kamu pergi," gitu ya. Tapi kalau kamu untuk meninggalkan aku, jangan. Karena mungkin aku belum siap untuk lepas dari kamu, ya. Jadi I love you before you call it me. Jadi ini yang dirasakan dia. Dia pengen meninggalkan kamu dulu, jangan kamu meninggalkan dia. Karena saat kamu meninggalkan dia, mungkin dia belum siap gitu loh. Nah, ternyata di sini mungkin ada suatu hubungan yang mungkin, yang tidak ada komitmen ataupun nanti tidak ada gambaran ke depan bagaimana. Karena di sini ada keterikatan ataupun ada batasan antara kamu dengan dia ya. Ada yang membatasi ya. Nah, I hide who I'm from you. Nah, di sini dia juga mengatakan ya, aku menyembunyikan siapa aku sebenarnya dari kamu. Jadi ini, alasan dia menyembunyikan sesuatu dari kamu, ya bisa saja dia itu sangat-sangat mencintai kamu karena mungkin di kamulah yang mendapatkan kepuasan, kenyamanan, segalanya itu dari kamu. Dan bisa jadi kamu yang pengertian, kamu yang care sama dia, kamu yang betul-betul tulus sama dia ya. Nah, jadi sehingga di sini dia menyembunyikan status dia atau dia ya mungkin dia sudah berbohong kepada kamu ya. Di situlah mungkin dia menyesali. Aku menyembunyikan selama ini status aku bahwa aku sudah menikah, bahwa aku sudah punya anak atau aku sudah punya keluarga atau aku sudah punya hubungan gitu loh. Di situ yang membuat, dia di sini akhirnya ya mungkin akan berkata jujur kepada kamu. Karena dia juga merasa takut ya, takut nanti akan karmanya, takut akan ada apa ya, imbasnya ke dia atas kebohongannya dia ataupun dari sesuatu yang disembunyikan kepada kamu ya, seperti itu. Oke, eee, Virgo, kita lanjut di sini. Apalagi di sini? Nah, I wish I had, treated you better. Oke. Nah, di sini dia berkata, "Saya harap saya sudah melakukan kamu dengan baik," gitu. Jadi dia itu anggapan dia, dia sepertinya, "Aku sudah memperlakukan kamu itu dengan baik, dan aku berharap mungkin tidak ada kesalahan bagi aku, walaupun aku selama ini mungkin membohongi kamu. Ya, aku di sini menginginkan kamu." Di sini ada I want you. Aku menginginkan kamu, ya. Itu, jadi ada energi di mana di sini dia itu sangat nyaman kepada kamu, dia itu begitu care sama kamu dan juga begitu kamu terhadap dia ya. Itu yang membuat dia merasa takut untuk kehilangan kamu. Tapi dia juga tidak bisa melepaskan pasangannya ataupun dia tidak bisa melepaskan pasangan sahnya ya. Kenapa? Apakah di sana ada keterkaitan? Apakah di sana ada hutang budi ya? Atau memang ada di sana ada apa ya, keluarga yang menjadi faktor dia tidak bisa melepaskan atau mungkin karena anak ya? Bisa saja itu yang terjadi di sini, sehingga dia tidak bisa memutuskan dengan pasangan lamanya, sehingga ya kamu juga digantung tidak bertali jadinya gitu loh. Tidak ada status hubungan dengan kamu, tapi dia selalu pengen dekat dengan kamu. Ya mungkin itu egois ya, tapi bagaimanapun yang namanya cinta, karena cinta itu tidak memandang memandang kasta, memandang, usia, memandang keyakinan, memandang apalah gitu ya. Namanya cinta ya terjadi ya terjadilah gitu, ya. Oke. Buat Virgo, nah kita akan lihat di sini dengan kartu tarot ya. Dengan kartu tarot, apalagi yang di sini akan terbaca
Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan lihat di kolom deskripsi. Di sana ada beberapa readingan, kita selalu lampirkan di sana ya. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, baik Virgo, kita akan shuffle kartunya dulu. Kita akan lihat di sini apa yang kamu rasakan. Di sini kita akan melihat energi kamu ya. Itu tadi tentang dia. Saat ini kita akan lihat tentang kamu. Bagi kamu, bagaimana kamu? Oke. Nah, di sini ada Page of Swords. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Oh, di sini banyak sekali ya. Di sini ada Aries, Leo, Sagi. Ada Aries, Leo, Sagi ya. Sama ya ini ya. Dan sini ada Temperance, ada Sagittarius. Ini kayaknya Wands banyak sekali di sini. Ada The World. Oke. Ada Cup juga. Cancer versus Scorpio. Nah, ini zodiak yang dilihat dengan kamu ya saat ini buat Virgo. Kita akan lihat di sini. Kita akan baca kartu-kartu yang sudah tertebar di sini ya. Nah, ini ada Page of Swords. Di sini ada gambaran di mana kamu rasa pengen memulai sesuatu hidup. Kayaknya aku lelah dengan hubungan seperti ini. Kayaknya mungkin aku tidak sanggup gitu loh. Karena di sini tidak ada komitmen, di sini tidak ada kepastian. Ya di sini hanya status yang mungkin yang kamu butuhkan hanya mimpi gitu ya. Dan akhirnya kamu rasa pengen memulai hidup baru kamu atau mungkin kamu pengen menjalankan fase baru di sini ya. Nah, kamu berharap akan ada suatu eh, kesempatan ya untuk ke depan ataupun kamu di sini pengen memberikan kesempatan kepada dia untuk memilih ya, apakah kita benar-benar harus perjuangkan hubungan ini ataukah kita harus menyudahi semuanya. Jadi ini ada gambaran di mana kamu berharap ada kesempatan gitu ya untuk memperbaiki semuanya. Ini kita baca energi kamu ya ataupun energinya dia. Karena di sini juga bisa vice versa. Nah, di sini akhirnya Six of Cup. Dia akan selalu datang kepada kamu. Dia akan selalu datang, meminta maaf, dan berkata bahwa aku selalu membutuhkan kamu. Aku selalu berharap bahwa kita selalu bersama. Tapi bagaimanapun aku minta maaf bahwa ya aku tidak bisa memutuskan saat ini. Itu yang dirasakan dia ya saat ini buat Virgo. Oke. Nah, itu yang aku lihat di kamunya ya ataupun dia di sini di mana salah satu dari kamu itu menginginkan ada kesempatan gitu loh, bahwa kita kan sudah lama nih menjalin hubungan, kita kan udah lama saling mengenal, tapi kenapa kita tidak ada komitmen gitu ya. Sementara di sini ya, eee, dia ataupun kamu yang masing-masing sudah punya hubungan dengan orang lain, tapi ya kamu masih saling terikat gitu loh. Itu yang membuat kamu di sini merasa bahwa, ya bagaimana supaya bisa lepas dari sini. Kamu merasa keberatan ya, ini kamu ini kamu merasa bahwa beban berat yang kamu rasakan sekarang sangat berat sekali. Kenapa? Kamu mungkin sudah sangat mencintai dia dan dia juga begitu. Tapi kamu dengan dia tidak bisa berkomitmen. Nah, karena apa? Ya, karena dia yang sudah memiliki keluarga ataupun sudah memiliki pasangan. Tetapi dia juga egois, tidak mau memastikan, tidak mau memutuskan salah satunya. Dan kamu di sini pengen move on dari dia, tapi dia tidak bisa. Dia tetap datang ke kamu. Dia tetap hadir dalam hidup kamu. Ya, di sini. Kamu berusaha untuk memperjuangkan hubungan kamu dengan dia. Tapi bagaimanapun, semua itu ya mungkin tidak bisa kamu lakukan. Tidak akan ada solusinya. Karena dari dianya sendiri yang mungkin tidak mau merubah gitu loh. Tapi kalau dia mau merubah semuanya, nah itu akan jelas hubungannya nantinya. Ya. Nah, kalau aku lihat sih di kamu di sini kayak pengen mencari suatu ketenangan. Jadi jika kamu merasa bahwa hubungan itu memang walaupun sudah lama tapi tidak ada komitmen, nah itu kembali kepada kamu. Kamu yang akan menentukan hidup kamu nantinya.
Apakah harus diteruskan? Apakah kamu harus stuck di sana gitu ya, dan kamu mencari kesempatan lagi, ya. Aku yakin ya, karena saat kamu sudah melepaskan dia, sudah bisa memastikan bahwa kamu itu bisa move on dari dia, hidup kamu akan seimbang di sini. Tapi jalan yang kamu pilih harus terarah gitu loh. Tujuan hidup kamu itu harus jelas, ya. Di sini kamu akan merasa sukses nantinya. Ada the word juga, dunia semesta juga akan memberikan suatu kesempatan kepada kamu, di mana bisa saja dengan hadirnya, apa ya, dengan bisanya move on kamu, nanti akan hadir seseorang di masa depan buat kamu. Bisa saja akan orang yang terbaik ya buat kamu nantinya. Karena apa? Masalah ini terjadi itu sebenarnya atas dasar, Tuhan sih yang memberikan kepada kamu, karena ya agar kamu bisa memiliki seseorang yang mungkin lebih baik dari dia. Artinya dia juga bukan terbaik buat kamu. Karena apa? Karena di situ juga tidak pernah ada kejelasan antara hubungan kamu dengan dia gitu ya. Nah, jadi di sini segala sesuatunya itu kembali ke kamu yang akan menjalankan. Karena di sini kamu akan mendapatkan ataupun melihat kesempatan-kesempatan, ke depannya, saat kamu sudah bisa melepaskan dia. Orang yang mungkin selama ini sudah membohongi kamu, mungkin sudah mengkhianati kamu, ya mungkin dia, apa ya, pas saat kenalan ya mungkin dia ngakunya ya, "Aku single," gitu loh, ternyata ya, statusnya itu kawin gitu ya di KTP-nya. Jadi itu yang sangat sulit sekali ya sebenarnya. Oke. Nah, kita akan lihat lagi di sini, seperti apa selanjutnya antara kamu dengan dia. Oke, kebalik ya, kebalik kartunya. Kita akan lihat di sini, apalagi yang akan terbaca. Oke. Di sini ada X for help. Memang di sini kamu butuh bantuan ya. Kayaknya di sini Tuhan akan membantu kamu, tapi saat hati kamu sudah yakin untuk bisa melepaskan dia, ataupun di sini kamu berharap ingin mencari suatu, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kamu atau dari masalah yang kamu hadapi saat ini. Masalah itu ya bisa dikatakan sangat membuat, kamu apa ya, terbebani. Karena apa? Secara aku itu butuh kepastian, aku itu butuh komitmen. Capek aku hidup dengan seperti ini, mungkin hidup tanpa status, hubungan tanpa status gitu ya. Emang dia mungkin, kalau di sini kamu yang feminim, mungkin dia selalu memberi nafkah kamu atau mencukupi semua kebutuhan kamu. Tapi ya namanya manusia ya, kita kan apalagi perempuan ya, kita wanita itu butuh komitmen, butuh kepastian ya, seperti itu. Apalagi keluarga kita sudah mengetahui bahwa hubungan kita itu dengan dia adalah hubungan yang begitu intens gitu ya, seperti itu. Di sini ada nourish yourself. Kamu mencoba menyadari bahwa diri kamu itu membutuhkan sesuatu, membutuhkan nutrisi, membutuhkan apa gitu ya. Jadi kamu di sini sebenarnya membutuhkan kebahagiaan ya gitu intinya. Jadi apa sih yang kamu cari di sini? Ya kebahagiaan. Kebahagiaan seperti apa? Ya aku pengen ada ketulusan, ada kepastian gitu ya dalam satu hubungan. Disinilah akhirnya kamu mencoba, bagaimana caranya untuk bisa meyakinkan dia, kalau memang kita ini tidak bisa bersatu gitu ya. Karena di sini yang aku lihat kamu pengen move on ya dari dia. Your purpose is joy. Kamu memang saat ini pengen mencari satu kebahagiaan ya, dan rasanya kamu pengen berhenti sejenak. Kamu pengen berhenti merenungi ya, apa sih yang terjadi dalam hidup aku saat ini? Kenapa aku begitu bodohnya ya dengan status seperti ini? Padahal sebenarnya kalau aku yakin Tuhan akan berikan kebahagiaan buat aku. Dan aku yakin bahwa Tuhan akan berikan yang terbaik buat aku nantinya ke depan. Saat aku sudah bisa melepaskan dia, aku yakin Tuhan akan berikan seseorang yang lebih baik dari dia saat ini gitu loh. Ya, sebenarnya itu. Jadi di sini kamu mencoba untuk merenungi, kamu mencoba introspeksi diri, kamu mencoba untuk menyadarkan diri kamu sendiri bahwa ya
harus merubah jalan hidup kamu gitu ya, seperti itu. Oke, di sini ada be present. Nah, di sini akan hadir ya, akan hadir seseorang ya, bisa saja seorang itu akan membahagiakan kamu, bisa saja ada seorang itu akan melihat bahwa kamu itu sangat sangat berarti ataupun kamu itu berhak untuk dicintai ya. Tapi ini terjadi saat kamu sudah melepaskan dia. Sudah yakin bahwa diri kamu, "Udahlah, aku pengen melepaskan dia," gitu ya. Karena dia ya otomatis aku tidak bisa menjadi yang kedua gitu loh, ya, seperti itu. Oke, di sini akan hadir nih seseorang, tapi ya kamu yakinkan dulu diri kamu. Apakah kamu bisa lepas dari dia? Karena saat kamu tidak bisa lepas dari dia ya, hati kamu tidak akan bisa terbuka untuk orang lain, ya. Cek komplimen. Di sini kamu akan mendapatkan suatu penghargaan, kamu akan terlihat, pesona kamu akan terlihat di sini, daya tarik kamu akan terlihat di sini. Jadi ya pancarkanlah sinar kamu, aura kamu, ya. Selalulah tersenyum, di mana kamu orang di sini akan melihat kamu, wah ternyata dia seorang yang cantik, ternyata dia seorang yang ganteng, ternyata dia seorang yang menarik gitu ya. It's time to stop procrastinating. Jadi kamu jangan tunggu lagi, jangan jangan ditunda-tunda. Saat kamu sudah pengen melepaskan dia, ya udah lepaskan. Jangan kamu tunda-tunda. Karena dengan menunda sesuatu itu juga tidak akan pernah terjadi nantinya. Ya, seperti itu. Buat Virgo. Oke, Virgo, mungkin itu dulu reading kita. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu bisa akan lebih bahagia lagi ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.